kembali lagi di aktivitas 4 di menjelang ke P5. Ini masih materi pengenalan P5, yaitu aktivitas keempat. Kita akan bersama-sama bekerja sama antar peserta didik dalam menyelesaikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi sebelum kalian mengerjakan lembar LKPD-nya, Bapak akan sedikit menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Oke, bisa disimak di slide pertama. Dilanjut ke slide kedua, yaitu pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya. Sampah itu terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik, yaitu apa? Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan, tanaman maupun manusia. Contohnya, kamu punya tanamannya mati, lalu setelah itu tumbang, nanti dia akan menjadi organisme baru, kata tumbuhan lain yang baru yang akan diserap. Itu yang disebut dengan sampah organik. Ataupun kalian punya hewannya ayamnya dipotong, lalu tulangnya dibuang, itu termasuk sampah organik. Begitupun kita, manusia pun termasuk. Apabila manusia sudah meninggal, maka dikuburkan. Nah, itu pun kita akan menjadi sampah organik pula. Ya, itu ya, simpelnya seperti itu adalah sampah organik. Yang kedua adalah sampah anorganik, atau ini contohnya dulu adalah contoh sampah organik. Ada sisa makanan, ada potongan sayur, ada dedaunan, kulit buah, kotoran hewan seperti kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran kambing, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah pepohonan yang telah tumbang, ya, bukan pepohonan tapi yang telah tumbangnya, itu yang termasuk dalam kategori sampah organik. Lalu ada ranting-ranting patah, itu termasuk adalah sampah organik. Lalu yang terakhir adalah tulang-tulangan atau tulang ikan, bahkan tulang manusia, tulang hewan, dan yang lainnya. Yang kedua adalah sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan non hayati, berarti bukan dari tumbuhan. Hayati tumbuhan, berarti non hayati, berarti bukan dari tumbuhan. Seperti plastik, kaca, logam, dan keramik yang sudah mudah terurai. Sampah anorganik juga bisa berasal dari hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang dan industri. Ini adalah contoh dari sampah anorganik. Sampah anorganik yang pertama ada plastik, banyak sekali di hidup kita. Ini yang menjadi problem utama kita, sampah. Ya, yaitu yang pertama adalah plastik. Kita di Darul Fudola telah diinstruksikan bahwa setiap siswa harus membawa kompreh. Salah satunya adalah untuk mengurangi dampak dari banyaknya sampah di sekolah kita. Apabila sekolah kita sudah bebas dari sampah, maka kategori sekolah kita adalah sekolah bebas dari sampah pastinya. Yang selanjutnya adalah contoh sampah anorganik yang lainnya adalah seperti gabus. Tahu gabus? Styrofoam itu tidak mudah terurai. Lalu ada seperti plastik, bungkus makanan cepat saji, atau seperti snack yang kalian suka makan, itu snack yang ada di plastik, ya. Lalu ada juga paku yang telah berkarat, itu termasuk sampah anorganik. Lalu ada kaleng bekas, contohnya kaleng minuman, botol kaleng susu, dan yang lainnya. Itu termasuk sampah anorganik. Selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik. Nah, Bapak punya apa? Punya lembar kerja peserta didik yang kalian barusan simak. Bahkan ini hanyalah penguatan. Ingat sekali lagi, ini adalah penguatan. Dikarenakan di pertemuan kemarin atau di pertemuan ketiga, kita sudah membahas tentang sampah organik dan anorganik. Bapak hanya memberikan penguatan kembali agar kalian tidak lupa. Maka supaya Bapak tahu kalian sudah paham atau belum paham, maka diberikanlah lembar kerja peserta didik. Oke, nanti Bapak akan meminta bantuan kepada beberapa teman untuk membagikannya. Bisa bantu Bapak? Oke,
sebelah kanan tolong dibagikan ke teman sebelah kanan, sebelah kiri tolong dibagikan ke teman sebelah kiri. Yang paling belakang ini namanya siapa namanya? Dewangga, boleh? Aku minta tolong boleh? Nah, coba geser ke sini. Oke. Itu siapa? Iya, siapa namanya? Iya, sini. Oke, bisa ya? Oke, teman-teman. Siapa? Oke. Sip. Kalau sudah kebagian, Pak lebih boleh diberikan ke temannya. Pak, aku lebih boleh diberikan ke temannya di sampingnya. Tuh ada yang belum. Bapak udah lebih semuanya, boleh dikembalikan ke Bapak. Oke, sekarang sebagai penguatan, di soalnya adalah nih. Nah, soal ini, Pak, di sini ada botol plastik. Kira-kira botol plastik itu sampah organik, anorganik, atau termasuk ke sampah yang jenisnya berbahaya? Aku nggak tahu ya. Aku tidak akan memberitahu. Aku nanya aja. Nanti kalian isi di sana di LKPD-nya. Kerjakan secara mandiri. Ya, bismillah, jangan nyontek karena hasil kerja sendiri lebih baik dibandingkan dengan hasil kerja mencontek. Ya, oke, teman-teman, silakan Bapak berikan waktu 15 menit. Oke, bagus. Nih teman-teman sedang mengerjakan latihan LKPD dengan mandiri. Wih, hebat. Siap. Oke. Bagus. Bagus. Alhamdulillah.